Oke, bisa kita mulai teman-teman? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali di mata kuliah Tipografi Aplikatif. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang layout teman-teman. Akan tetapi sebelum kita masuk ke materi layout, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu teman-teman agar apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Oke, selesai. Baik teman-teman, semoga doa teman-teman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi tentang layout, seperti biasa kita akan coba berdiskusi terlebih dahulu mengenai tugas yang sudah teman-teman kerjakan di minggu yang lalu. Oke, jadwalnya hari ini adalah teman-teman kumpulkan tugasnya. Tapi nanti sebelum dikumpulkan, kita berdiskusi terlebih dahulu seperti biasa untuk membahas finalisasi dari tugas teman-teman tersebut, ya. Nah, diskusi kali ini teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok karena di kelas ada sekitar 36 orang, maka satu kelompok itu kita bagi saja menjadi 3 orang per kelompoknya teman-teman. Artinya nanti akan ada sekitar 12 kelompok. Kemudian karya yang akan dipresentasikan kemudian didiskusikan itu silahkan teman-teman pilih saja salah satu dari karya anggota kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Oke. Kemudian nanti ada yang sebagai bertindak sebagai yang mempresentasikan. Kemudian nanti ada yang bertindak sebagai moderator. Nah, kemudian teman-teman secara aktif nanti bertanya, kemudian mendiskusikan apa kira-kira yang kurang atau yang perlu ditambahkan, atau berkomentar tentang, mungkin bisa saja bertanya, cara bikinnya seperti itu bagaimana, gitu ya. Bisa saja seperti itu. Nah, oke teman-teman, silahkan teman-teman cari anggota kelompoknya masing-masing. Anggota kelompoknya tidak akan saya tentukan, silahkan ditentukan sendiri mana anggota kelompoknya. Kalau sudah, nanti kita akan langsung mulai diskusinya teman-teman. Silahkan untuk mengacak tempat duduknya sesuai dengan kelompok yang teman-teman inginkan. Oke, baik, silahkan teman-teman. Oke, sudah teman-teman? Baik, kita akan mulai diskusinya teman-teman. Silahkan acungkan tangan siapa kelompok yang mau maju duluan. Ya, oke, silahkan. Bagus. Baik, kita dengarkan bersama-sama teman-teman presentasi dari kelompok pertama. Oke, silahkan. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok 1 sudah mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan gitu ya. Silahkan kelompok yang lain untuk menanggapi apa yang sudah dipresentasikan. Baik, silahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah semuanya presentasi teman-teman. Alhamdulillah presentasinya berjalan dengan sangat lancar. Kemudian diskusinya juga sangat seru sekali teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman atas antusiasmenya gitu. Nah, ada pertanyaan bagus yang selalu sebetulnya setiap diskusi itu selalu ditanyakan gitu ya. Kenapa di kelas kita di DKV ini selalu ada diskusi Pak gitu? Ya jawabannya tentu saja untuk melatih kemampuan teman-teman berkomunikasi gitu ya. Karena DKV itu sebetulnya nggak hanya tentang bagaimana teman-teman membuat visual yang bagus teman-teman. Akan tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi, mengemukakan ide, gagasan gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan apa yang sudah teman-teman kerjakan, itu menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai teman-teman gitu ya. Jadi kemampuan berkomunikasi itu memang harus dilatih gitu. Caranya seperti apa ya? Cara simpelnya adalah berdiskusi seperti ini. Ada yang berani untuk tampil, kemudian ada yang berani untuk menanggapi teman-teman. Jangan salah loh, kemampuan komunikasi itu kalau nggak dilatih nggak akan bisa gitu ya. Jadi nggak akan expert dia kalau tidak pernah dilatih teman-teman. Ya oke, mungkin ada beberapa di antara kita yang punya pemikiran itu bagus gitu ya. Akan tetapi tidak bisa untuk mengungkapkan, nah itu adalah sebuah masalah teman-teman. Jadi idenya yang bagus itu nggak pernah diketahui orang banyak, dia aja yang nyimpan sendiri.
gitu ya. Nah, bertemu dengan klien juga sama seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman, oke, ini proyeknya sudah dikerjakan, bagus sekali hasilnya gitu. Tapi ketika dijelaskan ini tujuannya apa, maksudnya apa gitu ya, bervisual yang bagus itu ketika tidak bisa menjelaskan, nah di situ juga terjadi masalah gitu. Bisa jadi saja eh, proyeknya itu menjadi berkurang nilainya atau bahkan mungkin bisa jadi kalah dengan pesaing yang lain apabila sistemnya adalah tender gitu ya. Nah, jadi kemampuan komunikasi itu memang harus dilatih dari sekarang, teman-teman. Nah, jadi makanya di kelas saya terutama apapun mata kuliahnya itu selalu harus ada yang namanya presentasi dan diskusi, teman-teman. Oke. Baik, itu kira-kira penjelasan dari saya kenapa di kelas saya selalu ada diskusi dan presentasi seperti ini. Oke, baik teman-teman. Kita akan masuk ke materi utama kita pada hari ini yaitu layout, teman-teman. Nah, jadi layout ini mungkin teman-teman udah nggak asing sebenarnya gitu ya. Kalau di mata kuliah di DKV ini ada yang spesifik membahas itu di mata kuliah pengantar DKV gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua masih ingat gitu. Nah, di sini materi ini saya hanya bersifat untuk mengingatkan kembali teman-teman, menyegarkan kembali ingatan teman-teman tentang apa itu layout, apa fungsinya, bagaimana layout itu dikerjakan gitu ya. Kemudian apa pengaruhnya terhadap desain yang kita buat. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian nanti setelah saya jelaskan materinya tentu saja akan ada latihan kembali teman-teman. Bagaimana teman-teman mengaplikasikan ilmu layout itu ke dalam karya desain komunikasi visual. Oke. Nah, materinya bisa teman-teman download melalui LMS, bisa dilihat di situ teman-teman. Nah, di sini nanti juga akan saya jelaskan juga materi tentang layout tersebut teman-teman ya. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu deh gitu ke teman-teman. Siapa yang bisa menjelaskan, ya ini bebas aja menurut pendapatnya sendiri gitu. Kira-kira layout itu apa? Nah, siapa yang bisa? Ayo. Nggak, salah pun nggak apa-apa. Sekali lagi saya ingatkan dalam belajar salah itu adalah hal yang biasa teman-teman gitu ya. Ya belajar adalah tempatnya salah gitu. Jadi salah pun oke, nanti kita benarkan, kita perbaiki. Oke, silahkan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak atas tanggapan teman-teman. Saya sangat senang gitu mahasiswa saya ini sangat aktif, gemar untuk mengemukakan ide dan pendapatnya. Saya senang sekali gitu ya. Nah, baik teman-teman, itu adalah penjelasan tentang layout teman-teman sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di akhir perkuliahan kita ini akan ada latihan kembali teman-teman. Untuk materi latihannya, teman-teman silahkan lihat langsung di LMS, itu sudah ada tertera di situ. Kemudian di situ juga saya sudah menyertakan link untuk teman-teman belajar menggunakan software layout ini. Software yang bisa teman-teman gunakan itu ada banyak sebetulnya. Teman-teman bisa pakai Affinity Designer juga bisa, Adobe Illustrator bisa, atau mau pakai Adobe InDesign. Nah, ini yang paling bagus nih sebenarnya untuk layout gitu ya. Nah, tutorial yang saya kasih itu adalah tutorial dengan menggunakan Adobe InDesign teman-teman. Silahkan nanti teman-teman pelajari. Nanti ketika teman-teman lihat atau buka linknya akan ada link-link lain yang bisa teman-teman jadikan referensi juga, gitu ya. Nah, materi untuk tugas, copyright-nya, kemudian ilustrasinya itu juga udah ada di situ teman-teman. Oke, baik sampai di sini. Ada pertanyaan terlebih dahulu teman-teman, silahkan. Oke, sudah cukup paham semuanya? Ya, baik. Kalau begitu kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini sampai di sini, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan atensi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, teman-teman. Jadi nggak hanya untuk teman-teman tapi juga untuk saya. Karena ilmu yang saya sampaikan itu ketika saya sampaikan, nah artinya itu ada tambahan lagi sebetulnya untuk saya, gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini semua bermanfaat teman-teman. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.